Halo, 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 selamat sore. gimana kabarnya Mas Robert? Baik-baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oh, nice. Lagi di mana ya? Lagi nongkrong aja di luar di Oh, warung kopi ya, Balawosa, oh, sambil ngopi berarti asik nih ya. sambil ngopi. Asik. Yo, Mas Robert, Yo, gimana? kan sebenarnya kita mau ngobrol tentang apa namanya hal-hal yang berkaitan sama kamu nih. Hmm, Nah, aku mau tanya sih, sebenarnya kalau Mas Robert sendiri itu domisilinya mana sih sebenarnya dan asalnya dari mana? aku asalnya dari Kalimantan Barat, Mhm, sama kotanya Sanggau. mhm. Lahir dan besar di sana. Sanggau itu posisinya persisnya tuh di kabupatennya dari Pontianak, kota kecil, kabupaten gitulah. Hmm, Ini kedengeran nggak sih suaraku? kedengeran BTW, aman-aman. kedengeran ya? Oke, Hmm. oke. Saat gitu di Oh, Sanggau lahirnya. Terus udah berapa tahun berarti dirimu di Jogja, Mas? Tahun ini berarti tahun ke-9 ya, dari 2012. Hmm, Udah tahun ke-9, hmm. dari 2012 pokoknya, udah di sini. Oh, berarti dulu kuliah juga basicnya ilustrasi apa yang lain? Dulu kuliahnya nggak ada kaitan sama gambar sama sekali sebenarnya. Kuliahnya malah kuliah bahasa, sastra Inggris dulu di STB Alia Yogyakarta. Dulu di situ. Hmm. Terus itu kan nggak ada apa namanya nggak ada korelasi sama sekali tuh antara ilustrasi dan sastra. Terus akhirnya Hmm, menemukan apa namanya menemukan akhirnya gambar ilustrasi itu dari mana sih? kalau gambar sih sebenarnya emang dari kecil ya. Dari kecil gitu emang udah senang sama gambar. Ya gara-gara lihat kartun-kartun lah dulu waktu kecil. Hmm. Terus senang menggambar. Terus daya minatnya itu semakin besar karena dulu kan kalau waktu masih kecil tuh kayak apa namanya, bapak aku tuh kayak sering ngasih dorongan gitu kayak pokoknya kalau kalau nilai nilai pelajarannya bagus Ah, itu ntar akhir pekan dibeliin sesuatu mainan lah gitu istilahnya hmm. buat biar biar ningkatin mood belajarku gitu kan. Oke, itu kejadian 1 sampai 2 kali ya sampai akhirnya gara-gara itu bapak tuh nggak waktu itu kondisi ekonomi lagi kurang bagus gitu. Zaman Krismon waktu itu, ingat banget. Hmm. Akhirnya bapak nggak switch. Jadi kayak kayak di hari Minggu gitu, di akhir pekan, yang biasanya kita beli mainan, jadinya diajakin gambar bareng. Hmm. Gambar di kertas kardus gitu, terus nanti digunting-gunting, dijadiin orang-orangan, atau diiketin sama benang, dijadiin parasut-parasut mainan gitu. Tapi karakternya ada karakter manusia yang dibentuk dari gambar itu, kemudian digunting dari Oh, kecil. Hmm, terus Terusan akhirnya itu deh oh, ceritanya. berarti secara nggak langsung kan ada influence dari orang tua juga. Mm-mm. Nah, kalau untuk kan orang setiap ilustrator kan punya apa namanya punya style ngegambar yang sendiri-sendiri nih. Ada yang Mm-mm. ada yang surrealis, ada yang apa namanya realis, ada yang seperti apalah. Nah, kalau dirimu sebenarnya tuh influence-nya apa dan lebih ke arah mana sih Mas kalau ngegambar? Kalau influence nggak jauh-jauh sih, memang kayak kayak keseharian aja, kayak gambar-gambar apa kayak dari bercandaan sama teman-teman biasa gitu. Hmm. Misalnya ntar keingat, wah lucu juga nih, digambarin habis itu kayak gitu-gitu. Terus ya Hmm. lebih ngerekam situasi dan kondisi aja sih sebenarnya. Hmm. Terus apa ya, sama kartun-kartun sih ya, kartun-kartun yang keinget dari zaman kecil gitu kayak Peanuts, Snoopy gitu. Oh, iya iya. Terus ya The Simpsons kayak gitu Hmm. gitulah. Hmm. Dan masih banyak lagi sebenarnya kartun-kartun Indonesia juga, cuman gitu jadinya sekarang. Terus kalau kalau style aku juga nggak ngerti ya, maksudnya Hmm. memang kan biasanya ada tuh orang-orang yang kayak stylenya begini, gambarnya begini, atau Hmm. uh, nama genrenya begini.
Cuman karena aku nggak lahir, maksudnya nggak mengenyam pendidikan seni dan nggak tahu banyak soal itu, dan akhirnya sekarang pun bekerjanya dari gambar itu, Hmm. aku kayak nyebutin apa ya, ya fun, light hearted, bold dan positif aja sih. Gambarnya kayak gitu-gitu aja. Oke, sebenarnya menarik sih. Jadi katakanlah nih, semisal aku sekarang jadi ilustrator. Nah, Hmm. itu sebenarnya gimana sih Mas caranya buat aku nih yang katakanlah aku ilustrator pemula, itu untuk menemukan styleku sendiri atau untuk apa namanya lebih enaknya tuh memulai dari media gambar apa dan cara mempromosikannya gimana? Oh, kalau aku bicara dari ini aja, dari pengalaman gue aja ya, sebisanya aku kayak Apa-apa, nggak apa-apa. kayak apa ya, dulu tuh sebenarnya kayak nggak disengaja gitu awalnya, gambar-gambar banyak gitu, cuman ketolong banget sama yang namanya Instagram ya waktu itu ya, kayak sekitar sekitar 2014-an gitu, kayak mulai-mulai diseriusin itu, Hmm. setiap gambar ngepost kayak daily drawing gitu aja, Ya, ya, ya. terusan sampai sekarang. Dan dan nggak tahu juga sih, tapi kayaknya mungkin kalau kalau masalah karakter dan segala macam, mungkin karena kebiasaan ya, karena Hmm. kebiasaan mungkin kayak kita sering bikin ini, kita seneng sama modelan yang begini, kita lakuin terus, akhirnya kayak jadi sesuatu gitu loh. Hmm. Yang istilahnya kayak jadi khas banget buat kita gitu. Hmm. Terus kalau untuk kayak media atau apa, kayaknya kalau aku sendiri jarang sih pakai media yang aneh-aneh. Pasti itu cuman ballpoint hitam sama kertas aja gitu. Hmm. Udah gitu aja, dipoto atau di scan, udah gitu. Oh, oke. Berarti istilahnya lebih memulai ke pulpen dan kertas atau mungkin pensil dan Mm, kertas aja ya. ya. Nah, oke. Untuk ini kan sekarang udah apa namanya udah pesat banget nih teknologi untuk ngegambar dan Mm, akhirnya ilustrator kan semuanya mempunyai kemudahan untuk menggambar nih. Nah, ada nggak sih Mas salah satu katakanlah atau media atau aplikasi atau apa gitulah yang menurutmu itu gampang untuk diakses dan gampang untuk dipakai dan gampang juga untuk katakanlah diekspor kemana, mm, multimedia gitulah. Itu ada nggak sih? ya, banyak sih sebenarnya, dan banyak banget aplikasi-aplikasi yang di smartphone, di komputer gitu, kayak banyak banget sebenarnya. Hmm. Dulunya tuh aku nggak, malah nggak bisa kayak gitu-gitu, sama sekali nggak bisa. Jadi akhirnya pelan-pelan belajar. Aku tuh sangat sangat nyaman itu dulu menggunakan aplikasi itu, namanya Adobe Illustrator itu. Aku seneng banget. Kayak dulu kan prosesnya kayak gitu. Balik lagi ceritanya lagi, kayak gambar di kertas, Hmm. dari pakai pulpen hitam sama kertas, udah selesai difoto atau sekedar di scan, Hmm. dipindahin ke Adobe Illustrator, terus diolah sedemikian rupa sambil belajar, sambil nonton tutorial YouTube zaman itu. Terus akhirnya nanti dari situ kan bisa kita olah, mau sekedar jadiin post buat Instagram, bisa jadi buat majalah, layout, buat di clothing atau apa, itu bisa banget semuanya. Oh. Dan Nah, sekarang malah 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 apa namanya, malah lebih banyak lagi kan, banyak lagi penawarannya. Kalau ada kayak aplikasi kayak Procreate, ada kayak apa sih, Medibank Paint kalau di Android yang aku lupa, terus Adobe Adobe Draw gitu, udah banyak di tablet-tablet gitu, udah banyak lah sekarang gitu. menarik ya sebenarnya untuk apa namanya untuk zaman sekarang kan banyak banget toh berarti kan apa namanya aplikasi buat ini. Nah, aku pernah dengar dari beberapa teman yang kerja sebagai ilustrator juga, link atau pertemanan itu sebenarnya jadi kunci atau enggak? Iya sih. Menurut aku iya, karena teman-teman itu adalah pembuka pintu yang sangat luas, pintu dan jendela yang sangat luas. Hmm. Itu sudah jelas dari situ. Dan itu bisa jadi media marketing juga nggak sih, Mas?
Menurutku iya sih. Apalagi ada Instagram ya sekarang ya. Iya. Kayak dari algoritma atau apa gitu kan. Hmm. Tetap membantu sih menurutku dari situ. Nah, aku mau tanya, ini kan di belakangku ada salah satu lukisanmu nih, Mm-mm. ya kan? Nah, ini bisa diceritain sedikit nggak sih kenapa kok akhirnya ngegambar di kanvas? Dan kenapa gayanya seperti ini? Itu tuh sebenarnya karya itu karya tahun 2017 apa 18 ya? 17 kalau nggak salah. Hmm. Itu tuh ceritanya ada teman tuh di studio lama punya kanvas gede, Hmm. tapi dia pengen ngolah kanvasnya tuh kayak pengen karena dia seniman mix media gitulah, kayak Ya. bahannya campur-campur atau apa gitu kan dibikin. Aku juga nggak begitu paham kalau untuk urusan lebih. Terus akhirnya dia kayaknya waktu itu salah salah nyampurin komposisi warna lapisan dasarnya. Hmm. Terus jadinya kalau kamu lihat detail kan kayak ada kuning-kuningnya tuh di situ. Oh iya, Nah, bener ya? sedangkan gambar dia kan pengennya clean gitu kan. Hmm. Terus ya udah ditaruh gitu aja. Terus aku tanyain, itu kanvasnya apa kok nggak dipakai gitu. Kosong. Ya udah, Bet, lo mau pakai nggak? Untuk lo aja. Ya udah, dipakai, digambar. Akhirnya Kalau digambar. kenapa iya, akhirnya digambar aja gitu kan. Ya udah, di situ juga dibikin gambar. Terus kalau kenapa gambarnya kayak gitu? Ya karena memang gambarnya begitu, gambarku. Oh, Maksudnya memang jadi ya udah. sebenarnya, apa namanya, style gambarmu emang lebih seperti ini ya Mas ya? Iya, lebih flashy gitu aja sih, kayak Hmm. gambar-gambar biasa. Sama kayak gambar pakai pen aja, bener. Oke, oke. Nah, mungkin aku mewakili beberapa teman-teman yang apa namanya yang memulai mulai menjadi ilustrator. Itu ada apa namanya? Ada tips and trick, bukan tips and trick juga sih. Ada saran nggak sih Mas untuk gimana caranya menjadi ilustrator yang bisa establish lah, Waduh, kalau establish juga juga banyak arti ya. iya iya iya. Ya bisa apa namanya kolaborasi bareng brand, bisa apa Mm-mm. namanya katakanlah gambar untuk media, katakanlah tote bag, apa kaos, itu Mm-mm. nanti. Sebenarnya aku nggak tahu ya. Cuman kalau untuk yang ngomongin establish dan segala macam, mungkin banyak yang lebih di luar sana yang lebih berkompeten daripada aku ya. Maksudnya kayak pengalamannya. Cuman kalau menurutku sih, um, ya do whatever you want aja, kayak kamu keep on going aja, bikin terus gitu, kayak kayak jangan takut untuk kayak ngerasa wah ini nggak presisi, ini nggak apa ya, karena menurutku juga satu coretan pertama yang kamu bikin waktu gambar tuh itu udah mungkin bisa dibilang kayak bentuk kesalahan, tapi kamu terusin sampai jadi bentuk yang enak. Jadi saran gue sih mungkin ya tetap pede aja, bikin terus, jangan berhenti aja. Nah, kalau sebagai ilustrator itu ada kadang ada rasa kayak karya nih, Hmm. ya udah di banget, tapi akhirnya kamu merasa bahwa aduh kok ini kayaknya jelek ya. Itu pernah nggak sih? Nggak pernah sih. Misalnya kalau biasanya tuh itu tuh terjadi kalau masih dalam proses bikinnya. Tapi kan ada kayak biasanya aku kayak kalau udah gambar itu memang biasanya ada cross checknya 2 sampai 3 kali aku perhatiin gitu. Eh, Kalau menurut aku udah selesai, ya udah. Ketika itu udah di frame pun ya udah. Kalau misalnya kayak masih ngerasa kurang-kurang itu jarang sih. Malah nggak pernah langsung kayak gitu. Oh, nah Hmm. kalau semisal ada teman-teman yang kayak gitu nih, dalam bahwa aduh kok jadi jelek malah nih, itu gimana cara cara apa namanya mengatasi hal-hal yang kayak gitu? Maksudnya kayak kurang percaya diri gitu loh Mas. Itu ada Oh, iya iya iya. Jangan jangan banyak dengerin kritik orang. Ya udah, itu karya kamu, maksudnya ya pede aja. ah, Mungkin gitu sih. Kalau aku sih lebih lebih biasanya memang memang mungkin seperti itu gitu. Cuman hmm, memang orang kan beda-beda ya gitu. Biasanya iya, ada yang aduh kok jadinya begini, aduh aduh kok jadi kayak kurang pede kayak gitu-gitu.
Hmm. ya udah nggak apa-apa. Kalau memang ngerasa kurang puas di satu karya yang itu, mungkin bisa dilakuin di karya yang lainnya, mungkin gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi apa namanya, cukup menarik juga ya untuk membahas ini. Untuk perkembangan ilustrator di Indonesia sendiri itu Hmm, udah pesat atau belum sih Mas? Kalau menurut Mas sendiri? banyak sih, udah bagus sih, maksudnya kayak kayak beberapa pelatihan juga setiap harinya tuh ada aja yang baru-baru gitu. Kalau Hmm. sejujurnya aku sendiri jarang begitu melek sih sama hal-hal begitu gitu maksudnya, tapi biasalah kalau aku lebih banyaknya di Instagram ya, maksudnya kayak lebih sering nongkrong sama mejengnya di Instagram gitu kan, istilah kayak gitu. Kayak biasanya ada aja tuh, ntar kalau dieksplor ada si ini misalnya si itu, terus tak lihat dilihat-lihat juga, oh ternyata juga orang, misalnya orang Jogja ada juga yang dari mana, dan gambarnya juga bagus-bagus selalu, dan bagus-bagus semua. Hmm. Nah, aku mau tanya lagi nih soal apa namanya, cara menyalurkan apa namanya karya ya. Itu kan Hmm, kalau dari Mas Robert sendiri kan lebih ke Instagram dan pertemanan pribadi nih, katakan hmm, dapat orderan dari mana atau dari mana, akhirnya yang punya apa namanya, bahan dasar dari link lah, istilahnya kayak gitulah, dasarnya dari link. Nah, kalau Mas Robert sendiri pernah ngelemparin karyanya ke katakanlah kayak Fiverr atau platform online kayak gitu nggak sih? belum pernah sih, tapi kalau platform online ada satu, itu namanya Everpress dulu. Hmm. Everpress itu adalah kayak pusat retail, bukan pusat retail ya, jadi kayak kayak kita memberikan pengajuan ke mereka desain kita, nanti Hmm. itu desain kita itu akan diolah di dalam bentuk kaos atau long sleeve atau sweater atau apapun, sesuai dengan polling dari orang yang kira-kira, berapa orang yang kira-kira tampungan volumenya cukup untuk membeli itu gitu. Ada kuantitinya gitu. Dan Hmm. itu dibikin secara gratis sama mereka. Dan Oh iya. uangnya itu sekitar 90% buat kita. Kalau nggak salah ya, 90% buat kita, mereka cuma ngambil 10% dari setiap penjualan. Oke, oke, oke. Berarti itu modelnya kayak apa namanya, orang bisa lihat desain kita dan desain orang lain juga kan Mas, berarti Mas Bisa, kan tinggal bisa. milih aja kan. Tinggal pilih aja. Itu Tapi platformnya itu namanya Everpress. Everpress. Oke. Ya, Nah, itu mungkin ada di Instagram kok, @everpress. oh iya. Ya, Nah, ada. mungkin buat skillers yang lagi nonton dan kira-kiranya mau apa namanya, mau mencari platform lain untuk mempromosikan karyanya, itu mungkin bisa lewat Everprice. Di, Everpress bisa. hmm, Fiverr juga banyak sih teman-teman gue main Fiverr. oh iya sih, karena kan itu berarti modelnya open bid ya Mas? Kalau Ah, kiri, bukan open bid sih, tapi memang kayak kita lihat desainnya menarik, kita pengen punya punya wujud fisik ini. hmm? Ya udah, tinggal 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 masukin ke chart aja. Tapi itu sistemnya kayak pre-order gitu loh. Oh iya iya iya. Tunggu kuotanya udah pas, udah nanti mereka yang bikinin. Semua produksi mereka yang bikinin. Berarti Begitu. Beli putus nanti ya itu, mereka cuma mengambil 10%, seingatku ya. 10% atau 5% itu aku lupa juga. Itu terus nanti sisanya dikirim ke kita semua. oke, oke, oke. Berarti mungkin ada yang mau ditambahin Mas buat para ilustrator yang ada di Jogja dan di Indonesia yang mungkin lagi nonton, atau mungkin buat skillers, Asik. ada pesan diri nggak nih? Kira-kira untuk menjadi ilustrator? Untuk menjadi ilustrator, aduh berat banget ya. Kayak ya jangan lupa makan, jangan lupa minum, jaga kesehatan, jauhin narkoba. Bener sih. Iya, iya, menggambar aja terus lah. Hmm. Just be yourself, do whatever you want. Mungkin gitu sih. Uh, Oke Mas, mungkin selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih atas obrolan ini yang ya lumayan apa namanya, lumayan menyita waktumu, sorry ya. Ini nggak apa-apa, santai. Aku Ayo, senang kok. Terima kasih juga sudah diajakin. Ya, nggak marah, nggak marah lo nanti. nggak. Nggak ya, nggak ya. Aman, aman. Ya, Ya udah, terima bye. kasih. Monggo dilanjut Mas, apa namanya Ya, aktivitasnya. Terima kasih buat Skillers juga terima kasih udah nonton live bareng Roberto Saurus.
Robertus Febrian, seorang ilustrator dari Jogja juga. Ini udah lumayan lama berkarya juga di Jogja. Kalau mau say hi, langsung ke Instagramnya @roberto. Itu bisa lihat karyanya juga di situ, bisa say hi. Kalau mau nongkrong silakan ajakin aja, appointment aja pokoknya. Ya santai lah. Ya, santai. Udah, makasih Mas. Ya, bye. Thank you. Thank you Kelas Media. Bye.